Salam dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat tanggal 30 September 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dan diisi oleh firman Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dengan penuh syukur kami angkat kepadamu ya Bapa dalam surga, menandai segala pimpinan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami rasakan Tuhan memimpin dan memeliharakan kami dalam mengangkat segala tugas dan pekerjaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua. Itu semua berjalan oleh karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Dan pada malam ini ya Tuhan, kami merindu untuk diisi hati kami dengan firman-Mu. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu, maupun jemaat-Mu yang akan mendengarkannya. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami baca dan renungkan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus, kami angkat doa ini. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam ini, yaitu dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 52, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11, di bawah perikop Sedekia, Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. Firman Tuhan berbunyi, Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni
bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya, dan didirikan merekalah tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke arah Yordan, tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di daratan Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yahuda disembelihnya di Riblah. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama. Berbahagialah kita yang diberikan kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita aminkan dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, dari bacaan kita ini, dari Yeremia pasal 52 ayat 1 hingga ayat 11, diangkat satu tema, bertobat sebelum dihukum. Bertobat sebelum dihukum. Yang dalam bahasa Toraya nakua mengkatoba suding siapi taena di parampoi hukungan. Jemaat kekasih Tuhan, ada saja orang ketika mengalami masalah akan bertanya, apakah salah saya? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kenapa Tuhan menguji saya? Benarkah penderitaan yang kita alami adalah karena Tuhan mau mencobai kita? Jemaat kekasih Tuhan, penderitaan bukan hanya diterima oleh karena kita dicobai. Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa kita, meskipun kita tidak tahu apa alasannya sehingga penderitaan itu terjadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab ini memperlihatkan bagi kita bahwa penderitaan kita bisa bermakna banyak. Dan disinilah diperlukan hikmat Tuhan untuk menyingkapi murka Tuhan kepada kita. Pembuangan orang Israel ke Babel adalah karena murka Tuhan. Tuhan murka karena Sedekia dan diikuti oleh umat melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketidaksetiaan umat kepada Sang Pemberi hidup adalah pemberontakan umat kepada Allah
Dan itulah yang membuat Tuhan murka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang harus menjadi respon kita ketika menghadapi murka Tuhan yang terjadi karena kesalahan kita sendiri? Firman Tuhan menegaskan, baiklah kita segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Jangan menunggu murkanya segera menghukum. Nubuat Yeremia pada awalnya disampaikan agar umat sebelum dihukum mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Sayang sekali kesempatan itu disia-siakan. Malah umat dipimpin oleh rajanya untuk tetap tinggal dalam dosa dengan rasa aman yang palsu. Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan. Mereka harus kehilangan kemerdekaan. Karena itu kita diingatkan untuk jangan tunggu murka Tuhan dengan hukumannya yang keras. Segeralah buka hati dan bertobat. Dia pasti mengampuni kita. Olehnya itu, jemaat kekasih Tuhan, kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan dipimpin di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh diampuni dan datang kepadanya meminta pertolongan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Kembali kami mengangkat pujian dan syukur kepadamu ya Bapa. Engkau sudah sungguh baik bagi kami. Engkau sudah meluangkan waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu lewat renungan pada malam ini. Firman-Mu mengajak kami untuk selalu datang bertobat, memohon pengampunan dan menjauhkan kebiasaan hati kami untuk menjauh daripada Tuhan. Mengajak kami untuk selalu bertobat sehingga dalam kehidupan kami boleh dipimpin dan dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami dan boleh kami praktekkan. Lewat syafaat kami pada malam ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa jemaat yang boleh merasakan hikmat dan pemeliharaan lewat pertambahan usia yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, yaitu Bapak Frans Tangkudung Walur, Ibu Serti Lebang, Frederick Dewi, Ibu Sepgia Windia Lintin, Gafarel Putra Soba, Grimonia Kesia Divani, bersama juga dengan saudara-saudara kami yang boleh merasakan sukacita oleh karena ulang tahun pernikahan yang dialami oleh saudara-saudara kami, yaitu Bapak Judianto Tana dan Ibu Foni Malisa, Bapak Martinus Tulak Bamba dan Ibu Ludia Mangalik. Sukacita kami boleh rasakan ya Tuhan oleh karena pemeliharaan-Mu terhadap saudara-saudara kami. Ya Bapa dalam surga, sempurnakan sukacita mereka bagi saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dan pertambahan usia bagi rumah tangga mereka. Peliharakan mereka dalam segala tugas dan pekerjaan, dalam mengangkat segala tugas, dalam mengarungi kehidupan ini, dalam membimbing dan menjalankan rumah tangga seperti yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya itu.
Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena berbagai penyakit. Dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah sakit maupun yang terbaring di rumah masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Bapa dalam surga, segala upaya yang diusahakan oleh keluarga, tangan-tangan yang merawatnya, para dokter, obat-obatan dan makanan minuman, kiranya semuanya itu ya Tuhan Engkau memberkati, dan dari dalamnya ya Tuhan Engkau salurkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, dan boleh kembali sehat seperti sedia kala, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Berkati rumah tangga kami masing-masing di dalam kehidupan kami, sehingga semuanya itu rumah tangga kami boleh tetap rukun dan damai, dan dari dalamnya ya Tuhan nama Tuhan sendiri yang kami puji dan dimuliakan. Anak-anak kekasihi kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami ya Tuhan, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, kiranya Engkau dipeliharakan, sehingga semuanya itu anak-anak kami boleh tumbuh oleh karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Anak-anak kami boleh menuntut ilmu oleh karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Semuanya itu ya Tuhan Engkau berkati. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk program yang sudah dijalankan dan dirancangkan oleh jemaat-Mu, Jemaat Elim Balikpapan, sehingga semuanya itu boleh diangkat bersama-sama. Berkati majelis-Mu, para diaken, OIG, agar semuanya itu boleh dijalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap kami berdoakan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Alexander bersama Ibu Wiliati Mangape, dalam membimbing dan mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga semuanya itu ya Tuhan, kami tetap mensyukuri berkat dan pemeliharaan Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, kiranya Engkau memeliharakan mereka, bagi pemerintah kami boleh menjalankan roda kepemerintahan dengan penuh hikmat, dan boleh memimpin kami dengan penuh kedamaian, dan kami sebagai umat-Mu ya Tuhan tetap aman, tentram untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sendiri. Peliharakan kami sepanjang malam ini ya Tuhan, dalam kami memperistirahatkan tubuh kami, sehingga malam ini boleh kami lewati dengan penuh kedamaian, dan Tuhan berkenan besok pagi membangun kami dengan kekuatan yang baru, untuk menemui hidup baru dan mengangkat tugas dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan menurut kehendak Tuhan. Lalu terima kami yang bermohon dalam Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada malam ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada pencobaan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Besar dari segala
Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya dan doa malam Jumat tanggal 30 September 2022. Dari gedung gereja mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam.